ya. Oh, harus kos. Sedang kita dipercuma. Cek. Tes. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggih. Niki kados sampun sami siap. Monggo admin Mas silakan. Nama Mas Rahmat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al'amana binikmatil iman wal islam. Wahiyya a'zamu ni'ami asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Yang terhormat Romo Kiai Haji Raden Insinyur Thorik Arif Gustewan MSCE yang saya muliakan juga. Yang terhormat Kiai Haji Ghosin As-Saifi, yang terhormat dan saya muliakan para alim, para kiai, ibu nyai, dan tidak lupa kepada Jam'iyah Thariqah An-Naqsabandiyah Al-Mujaddadiyah Al-Khalidiyah Pusat Sokaraja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, ihsan, dan nikmat-nikmat lainnya. Di antara nikmat yang tidak terhingga nilainya adalah kita diberikan umur yang panjang dan sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1943 Hijriah. Untuk itu, kita berharap semoga senantiasa Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita diberikan kesehatan, pertolongan, untuk kita bisa beribadah di bulan yang mulia, yaitu pada bulan Ramadan yang akan datang nanti. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita nanti akan mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Ibu dan Bapak Jam'iyah Thariqah Naqsabandiyah Al-Mujaddadiyah Al-Khalidiyah, izinkanlah saya sebagai pembawa acara menyampaikan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan sekaligus muqaddimah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Raden Insinyur Thorik Arif Gustewan.
Yang ketiga adalah pengajian inti menyambut bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarrom Kiai Haji Hosin As-Saifi dari Lakbok, Jawa Barat. Yang keempat adalah sesi tanya jawab. Kemudian yang kelima adalah penutup. Para kiai, para alim dan Jamiah Thariqah Nasabandiyah Al-Mujaddidiyah Al-Khalidiyah, marilah kita bersama-sama mengikuti acara demi acara pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, yang semoga dengan pengajian ini adalah bagian dari kesiapan diri kita, rasa senang kita menyambut akan datangnya bulan suci yang kita nanti. Seperti halnya ulama menyampaikan, man fariha biduhulin Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke neraka. Riwayat dalam kitab Duratun An-Nasahin. Demikian, mengingat waktu, para pemirsa, para pendengar yang budiman, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Menginjak kepada acara kedua, sambutan dan muqaddimah oleh Romo Kiai Haji Raden Insinyur Thariq Arif Kusdewan, MSCE, yang beliau adalah Sayyidina wa Mursidina. Kepada beliau dihaturkan. Monggo Romo. Terima kasih kepada Kiai Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama-tama tidak lupa mari kita melahirkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat yang banyak sekali. Salawat dan salam senantiasa kita lantunkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah memberi teladan dan petunjuk kepada kita semua. Alhamdulillah, ini biasanya kalau pengajian Sokaraja itu menggunakan bahasa Jawa, tapi pada kesempatan ini ada request untuk menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ini menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini perkembangan ya, karena ada beberapa masukan mengikuti perkembangan zaman modern supaya memanfaatkan Zoom. Dan ini ya masih uji coba, ini sudah membuat rekaman, 2 buah rekaman di YouTube yang mudah-mudahan itu menjadi dokumentasi dan insya Allah juga mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua ya, karena kita merekam ilmu thariqah yang mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ini dapat menjadi referensi dan materi pelajaran untuk generasi kita ke depannya ya, karena kita sekarang memasuki era modern,
ada yang menyebut era digital. Salah satu ahlinya adalah Kiai Samsul Qodri Al-Falaki. Nika ingkang dalam kesempatan ini sedang diberi cobaan sakit, tapi bisa kita lihat semua meskipun sakit masih tersenyum dan seakan-akan tidak ada beban sakitnya. Mugi-mugi ini menjadi banyak hikmah dan berkah untuk Kiai Samsul. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya, dalam kesempatan ini kita akan memberi pengajian atau membuat pengajian menyambut Ramadan yang akan dibawakan oleh Kiai Khosin. Ini insya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan sebelumnya saya menyapa dulu karena alhamdulillah ini seperti bulan purnama, wajah-wajahnya terang semua. Napa niki bulan purnama ini sedikit tanggal berapa ya? Sudah bukan bulan purnama tapi wajah-wajah saudara-saudara sedaya ini di YouTube kelihatan cerah semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini pertanda kita akan menyambut Ramadan dengan gembira. Ini seperti tadi disampaikan Kiai Rahmat, kita supaya menyambut dengan gembira, dan ini sudah kelihatan semuanya bergembira. Gembira itu apa sih gembira? Tidak perlu dijelaskan nanti bisa tanya Kiai Khosin. Itu ilmu hudurin Kiai Khosin. Pokoknya raos mawon, merasakan saja rasanya bahagia. Jadi alhamdulillah, semoga ini kebaikan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Thariqah kita ingin beribadah sebaik-baiknya, lahir batin. Jadi salah satunya adalah kita juga ingin belajar dalam hal ini menyambut Ramadan, maka kita akan belajar fikihnya atau aturan-aturannya terutama. Nah ini kelihatannya nanti yang akan menjadi materi dari pengajian malam ini dari Gus Khosin, supaya kita belajar fikihnya, supaya tahu syarat-syaratnya, aturan-aturannya bagaimana aturan-aturan puasa, dari niat, dari semua aturan-aturannya itu nanti akan dijelaskan. Kemudian mudah-mudahan di lain waktu nanti juga ada materi tasawufnya, supaya karena puasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala dari puasa, yang terutama itu amalan-amalan hati, di mana terutama harus menjaga lisan, kemudian niat dan sebagainya. Nah, saya kira ini materi yang bagus, diawali dari fikihnya terlebih dahulu, belajar aturan-aturannya begitu. Ini nanti kelihatannya dari Gus Khosin akan dijelaskan dari hal yang paling dasar, basic. Alhamdulillah di sini juga ada Kiai Hamam, alhamdulillah ini pasti Sokaraja juga, senang sekali ini bisa silaturahim dengan banyak saudara di sini. Ada Kiai Muhammad Alam dari Kalimantan ini Kiai Muhammad Alam, alhamdulillah. Ternyata dari Kalimantan ini pakai ilmu terasa ilmu Kiai Samsul melipat bumi jadi langsung tengah jengnya langsung di depannya. Saya kira begitu, tidak berpanjang lebar. Kemudian ini masukan dari saya juga, mungkin pengajian ini juga tidak perlu lama-lama, sekitar 1 jam mungkin kalau bisa, jadi pendek-pendek, karena terutama yang di Sukaraja ini alhamdulillah ada yang suluk juga, nanti di bulan puasa insya Allah lebih banyak lagi. Itu kalau yang suluk kegiatannya sudah padat sekali sehingga perlu istirahat, itu nanti secukupnya. Dan mudah-mudahan ini seperti masukan dari Kiai Irham, ini banyak yang usul nanti diselenggarakan lagi selama bulan Ramadan. Mungkin nanti bisa dibuat berseri, dan tadi insya Allah karena ini direkam, maka bisa menjadi materi pelajaran yang bisa dibuka lagi, dipelajari lagi. Insya Allah banyak manfaatnya. Demikian dari pengantar dari saya, supaya tidak berpanjang lebar, bisa kita mulai. Mohon maaf jika ada
hal-hal yang kurang berkenan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada beliau Romo Guru Romo Kiai Haji Raden Insinyur Thareq Arif Gustiwan MSCE. Kemudian hadirin Jam'iyah Thariqah An-Naksabandiyah Al-Mujaddidiyah Al-Khalidiyah Pusat Sokaraja. Mari kita bersama-sama mengikuti pengajian inti dalam rangka menyambut datangnya bulan suci tahun ini. Semoga pengajian ini akan membekali diri kita agar mutu dan kualitas ibadah kita semakin baik. Allahumma amin. Pengajian akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Hozin As-Saifi dari Lakbok, Jawa Barat. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alana min ahli syam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu bi ihsan. Amma ba'du. Samahatil Karim Ibnul Karim Saykhina wa murabbi arwahina wa muaddibi akhwalana al-jalil al-alim al-alamah al-bar Romo Kiai Haji Insinyur Thareq Gustiwan MM MSCE yang semuanya kita khidmati, yang senantiasa kita harapkan keberkahan dari doa dan ilmunya pada yang mulia Bapak Kiai Irham Kusoy SPDI, tak ketinggalan juga Muqaddimal Auqad Mas Kiai Rahmat Hidayat dan seluruh kru Zoom meeting yang berbahagia, seluruhnya kepada ikhwan akhwat Thariqah, baik yang berada di pusat Sokaraja ataupun yang melalui Zoom meeting, yang mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya bahwa saya secara pribadi diberi kepercayaan untuk memberikan tutorial. Sebetulnya ini adalah tutorial tentang kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Sebagai realisasi bahwa farhah kita, kegembiraan kita terhadap bulan Ramadan karena berkah yang tumpuk tundung yang luar biasa, Allah menganugerahkan maghfirahnya, rahmatnya, bahkan ngatakohnya, maka kesiapan kita di dalam menyambut itu harus diwarnai dengan ilmu. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Rahmat, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia atas kehadiran bulan Ramadan, barang siapa yang gembira, bahagia atas kehadiran atau masuknya bulan yang mulia, haramallahu jasadahu ala niron, maka Allah akan mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Ini tafsirannya wa indaholahu. Kalaupun dia masuk
maka di dalam neraka dia masuk dalam ruangan yang di ruangannya itu ada AC-nya. Guru kula ngendika, walaupun masuk maka di sana akan dimasukkan ke dalam kulkas yang ada di neraka. Karena kalimatnya haramallahu jasadahu ala niron. Lalu kebahagiaan apa sehingga Allah begitu besar memberikan anugerah, yaitu pengharaman terhadap api neraka. Tentu bukan kebaikan, kebahagiaan atau kegembiraan sembarang kegembiraan. Karena masuknya bulan Ramadan hampir semuanya ini gembira. Pedagang pun gembira. Minimal ada harapan dagangannya laris manis. Pengusaha pun gembira karena banyaknya sembako yang disediakan oleh masyarakat kita untuk menyambut di bulan puasa Ramadan atau Syam, dan begitu juga Idul Fitri. Tapi kegembiraan yang di sini yang dimaksud adalah gembira karena di bulan Ramadan begitu banyak door prize dari Allah yang insya Allah dengan ilmu, dengan pengetahuan dan dengan pengamalan kita akan mendapatkan door prize dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, buku yang merupakan hasil coret-coret yang kami sajikan ke Pondok Pesantren Pesulukan Sokaraja ini adalah satu buku metode praktis, metode pintar, buku puasa pintar, metode cepat tepat dalam satu kali pertemuan khatam dan insya Allah paham. Kepada Gus Rafli silahkan untuk menampilkan slide-nya. Di halaman pertama, kunci cepat apal batalnya puasa. Saya ingin mengajak kepada seluruh yang mengikuti Zoom, dimanapun berada, dalam hitungan 5 menit insya Allah bisa menghafalkan 9 poin. Yang pertama yaitu batalnya puasa. Terus ke bawah, ya sudah ke atas, maksudnya ke atas, ya ke atas, ya sudah kebaca. Untuk menghafalkan batalnya puasa ini sangat penting karena di antara masyarakat yang kita bina masih terus-menerus bertanya, ini batal, itu batalkah, apa menangis batal, kemudian pakai tetes mata batal. Maka dengan hafal terhadap batalnya puasa, mereka akan sudah bisa mengidentifikasi mana yang batal, mana yang tidak membatalkan puasa. Maka untuk menghafalkan cepat bagi masyarakat umum, yaitu ada kuncinya. Yang perlu diingat pertama untuk menghafalkan batalnya puasa adalah mulut, kemudian bawah perut, kalut. Hanya ada 3 kunci untuk menghafalkan batalnya puasa. Dengan sambil menunjukkan kepada audien, pada jamaah, mulut, bawah perut, kemudian kalut. Kalau itu sudah dihafal di dalam memori, maka kita melangkah bahwa dari mulut ini ada 2 hal yang membatalkan. Yang pertama, sesuatu yang masuk kepada mulut. Tapi hakikatnya bukan mulut saja, ini mulut hanya sebagai kata kunci. Yang membatalkan itu mulut, kemudian hidung, telinga, di bawah ada 2, depan dan belakang. Kalau bahasa Arabnya dubur dan kubul. Jadi sesuatu yang masuk ini membatalkan kepada puasa. Sesuatu yang masuk yang tembus kepada jauh atau perut. Maka kunci daripada mulut 1, sesuatu yang masuk. Sesuatu yang masuk ke dalam lubang 5. Yang kedua, dari mulut itu kalau masih teringat mulut, sesuatu yang keluar, yaitu muntah dengan sengaja. Kunci mulut ini, anak giginya atau poinnya ada 2 yang membatalkan puasa. 1 yang masuk melalui lubang 5, sesuatu yang masuk saja.
Karena kalau teringat kepada mulut, maka teman-temannya mulut ada telinga, ada hidung, ada kubul, atau dubur, jalan yang berada di bawah, maka akan teringat. Yang kedua, sesuatu yang keluar, yaitu muntah dengan sengaja. Yang kedua, kuncinya bawah perut. Kalau sudah ada dalam pikiran, maka akan sangat memudahkan bagi para penghafal untuk menghafalkan batalnya puasa. Satu, bersenggama, karena bersenggama melalui bawah perut. Kemudian yang kedua, adiknya bersenggama. Adiknya bersenggama itu adalah keluar mani. Karena setiap bersenggama minimal ini mengeluarkan mani, maka antara bersenggama dan keluar mani ini mudah dihafal. Ini hanya mudah dihafal, sehingga saya secara pribadi menomorduakan mengeluarkan mani setelah bersenggama dari bawah perut. Yang ketiga, dari bawah perut ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wanita. Haid, melahirkan, dan nifas. Berarti dengan dua kunci yang kita hafal, kunci pertama mulut, kita hafal 2. Kunci yang kedua bawah perut ada 5, insya Allah hafal. Karena itu adalah sesuatu yang sering tergambar, bersenggama, keluar mani, haid, melahirkan, dan nifas. Yang terakhir, kata kuncinya adalah kalut. Dan poinnya ada 2 kalut ini. 1, hilang akal. Yang kedua, hilang Islam atau murtad. Oke. Saya ulangi secara pribadi, mohon maaf kepada semuanya. Kunci slip awal ya. Kunci apal batalnya puasa, 1 mulut, 2 bawah perut, 3 kalut. Mulut ada 2, bawah perut ada 5, kalut ada 2. Insya Allah bapak-bapak yang mendengar sudah hafal. Insya Allah ya. Silahkan nanti kalau mau resign, mau di absen yang hafal, acungkan tangan, nanti bisa di absen oleh admin, oleh Romo Irham, silahkan. Kuncinya mulut ada 2, bawah perut gigi dari kunci itu ada 5, dan kalut itu ada 2, yaitu hilang akalnya dan hilang Islamnya atau murtad. Kemudian di dalam buku yang kami sampaikan ada pembahasan yang sangat mendalam. Silakan dibuka seterusnya, itu pembahasan yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu melalui lubang. Memasukkan sesuatu melalui 5 lubang di halaman kedua, di halaman pertama, kemudian yang kedua. Masih slide pertama. Ya, ya, terima kasih. Ya. Saya ulangi bahwa batalnya puasa dari mulut itu, gigi pertama atau poin pertama adalah memasukkan sesuatu. Yang disebut sesuatu ini adalah yang punya zat seperti air, barang-barang yang mujud, termasuk juga asap rokok. Ini termasuk ain atau sesuatu. Ke lubang 5. Lubang 5 itu ada mulut, ada hidung, ada telinga, di kepala ada 3. Kemudian di bawah perut ada 2, yaitu kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Lalu A, ya, A, hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut saat puasa, ini ya, artinya saat puasa. Hukum memasukkan lubang mulut, hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Ini saat kita berpuasa ada 5 hukum, ada 5 hukum. Yang pertama membatalkan, kemudian yang kedua makruh, yang ketiga mubah, yang keempat sunnah. Yang 4 ya, oke. Terima kasih. Kemudian kita bahas yang membatalkan. Jadi sesuatu yang masuk ke mulut kemudian ditelan dengan sengaja dan sadar, dia sadar sedang puasa, dia sengaja menelan, ini batal. Kemudian ada catatan bahwa kita di dalam kehidupan tidak bisa terlepas dari menelan ludah, karena sumber
ludah itu di dalam mulut, kemudian dekat dengan jauh, yaitu al-halqu, tenggorokan. Maka sering sekali, bahkan tidak bisa dihindari, manusia itu menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa dengan syarat. Satu, ludah sendiri. Kenapa harus ada syarat ludah sendiri? Boleh jadi seperti ikhwan, akhwat yang masih muda-muda, yang syahwatnya tinggi, apalagi dia baru menjadi pengantin baru, kemudian melaksanakan hubungan ciuman, mencium istrinya, istrinya mencium suaminya, ada kemungkinan lidahnya bercampur. Maka setelah selesai mencium, melakukan ciuman antara suami istri, mohon maaf, ini bukan satu hal yang, mohon maaf, ini hanya menerangkan hukum. Jadi setelah melakukan yang semacam itu kemudian ditelan, maka itu membatalkan puasa. Jadi ini sebagai warning bagi kita, usahakan di dalam puasa yadamu syahwatahu. Kita tinggalkan syahwatnya, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap istri. Untuk yang pengantin baru agak jauh-jauh di siang harinya, untuk tidak bisa, untuk jangan mendekat kepada istrinya, ditakutkan nanti melakukan hubungan yang telah saya sebutkan sehingga campur antara ludah laki-laki dan perempuan. Yang kedua, syarat ludah ditelan tidak membatalkan, yaitu tidak campur dengan sesuatu yang lain. Misal sesuatu yang lain, permen, atau sekarang yang sedang viralnya, saking langkanya minyak, kemudian ada minyak tumpah, tidak ada wadah, kemudian minyak itu dikumur, dibawa pulang. Nah, setelah sampai di rumah, dilepaskan. Nah, sebelum ia berkumur dengan air yang bersih, dia menelan ludah, maka menelan ludah yang semacam itu hukumnya batal. Karena ludah itu tidak murni, tapi ludah itu bercampur dengan sesuatu. Sesuatu itu sesuatu yang mukhalid, yang bercampur, yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan seseorang yang misal dia berkumur atau dia mengambil kelereng, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, kelerengnya dilepas, lalu kemudian lidahnya ditelan, itu tidak membatalkan. Karena kelereng itu tidak mencair. Itu namanya mujawir, tapi tidak mukhalid. Yang terakhir, bahwa menelan ludah tidak batal, ludah itu masih ada di dalam tempatnya, yaitu mulut kita. Berbeda dengan seseorang yang meludah, dan ludah itu ditaruh di dalam gelas. Misal, sampai banyaknya segini, mohon maaf, ini bukan ludah, tapi ini adalah kopi, sampai banyaknya setengah gelas, kemudian diminum. Dia bilang, ini kan ludah saya. Walaupun sudah terpisah, maka tidak batal. Ini adalah ucapan yang salah. Jadi walaupun itu ludah sendiri, walaupun itu murni, tapi sudah keluar dari tempatnya, maka membatalkan puasa. Saya kira ini juga sudah bisa masuk. Ini adalah, saya ulangi lagi, saya secara pribadi sebagai orat-arit buku ini memberikan tutorial cara memahamkan kepada para jamaahnya agar para jamaahnya itu lebih menangkap tentang pembelajaran yang kita berikan. Catatan masalah sisa makanan. Nah, sisa makanan di dalam mulut ini ada dua macam. Misal yang pertama, kenapa harus ada dua? Yang pertama, jika sisa makanan di mulut kemudian bercampur dengan ludah, dengan sendirinya, dan susah untuk dipisahkan, maka jika ditelan tidak membatalkan puasa. Karena kondisinya dalam kondisi yang darurat. Dalam analog, orang yang sahur, belum berkumur, tidur. Orang yang sahur, tidur dan tidak berkumur. Atau tidak sikat gigi. Lalu menduga di dalam mulutnya ada sisa makanan.
maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan ludah, tapi dia yakin, maka dia berusaha untuk meludah, tapi kalau memang tertelan, ini tidak membatalkan puasa, karena sudah masuk dalam kategori yang darurat. Yang kedua, sisa makanan yang masih bisa dipisahkan. Misal seseorang yang bangun dari tidur, kemudian lidahnya bergoyang, ada sisa makanan yang menyelinap di antara gigi-gigi, apalagi orang-orang yang sepuh giginya sudah mulai mengarang, barisannya sudah mulai distancing, sehingga sangat potensi kepada makanan yang dimakan ini akan menyelinap. Lalu dengan goyangan lidah, makanan itu berpindah dari gigi bercampur dengan ludah, kemudian dikunyah dan dicampurkan, walaupun itu campur seketika ditelan, pasti membatalkan puasa. Karena dia punya kemampuan untuk membuang sisa makanan, tapi justru ia melakukan percampuran antara makanan dan ludah. Ya, yang membatalkan berarti sudah selesai. Kemudian yang kedua, makruh. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut dalam kondisi puasa makruh, yaitu contohnya seseorang yang memasukkan sesuatu hanya tujuannya main-main, misal memasukkan permen, memasukkan es krim dalam kondisi puasa. Ini perlu dibahas. Kenapa perlu dibahas? Karena ilmu. Nah, bukan berarti mengajari kepada orang-orang untuk memasukkan es krim ke mulut ataupun permen ke mulut, ini karena kategorinya tidak membatalkan yang makruh. Tapi ketahuilah bahwa itu tidak batal kalau tidak ditelan. Kemudian permen yang bercampur dengan ludah ini harus berkumur-kumur dan dibersihkan, baru dia boleh menelan ludah. Makanya karena memasukkan sesuatu ke mulut, kemudian hanya bermain-main, tidak ada faedahnya sama sekali, sehingga hukumnya makruh. Akan tetapi harus menjadi catatan bagi orang yang mau melakukan permainan ini yang hukumnya makruh, seperti memasukkan permen atau bahasa Inggrisnya the ngemut permen, jika ludah yang sudah bercampur atau sesuatu yang dicampurkan permennya itu tertelan, artinya tertelan, masuk tanpa sengaja, maka puasanya batal. Misal kita atau seseorang yang sedang bermain-main dengan kelerengnya dimasukkan ke dalam mulut, dari belakang ada yang mukul bujurnya, atau ada yang njongkongaken lah bahasa Jawanya, menjongkongkan dia, sehingga saking kagetnya tertelan permennya atau tertelan kelerengnya, walaupun tanpa sengaja, ini batal karena dia sudah melakukan sebuah kesalahan, yaitu memasukkan sesuatu yang tidak ada maknanya. Berbeda dengan seseorang dalam kondisi sedang naik motor, kemudian kantuk, saking kantuknya mulutnya menganga, yang disebut dengan angop, tiba-tiba ada laler dari depan masuk melalui jalan tol, tenggorokan, masuk ke dalam perut. Maka ini tidak batal, karena tidak ada unsur kesengajaan. Dan akan berbeda. Seseorang yang sedang berjalan, ada barisan lalat, ya, sedang paskibra di jalan, kemudian orang itu membuka mulutnya, kemudian paskibra daripada lalat itu masuk, maka ini membatalkan karena ada unsur kesengajaan. Yang makruh itu. Kemudian yang nomor 3, yang mubah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, yaitu dihukumi mubah ketika seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, terutama pada koki, yaitu mencicipi masakan dengan niat untuk membenahi rasa. Tapi catatannya juga hanya dicicipi, tidak ditelan. Kenapa mubah?
Karena di antara kita para laki-laki kadang-kadang ada yang suaranya lagak gara-gara makanannya tidak enak. Nah, ini kalau hanya sekedar mencicipi berarti sama dengan berkumur. Kalau tidak ditelan maka tidak membatalkan puasa. Yang terakhir masih bahasan mulut dan ini hukumnya sunnah, yaitu berkumur saat berwudu dengan persyaratan: satu, belum tergelincirnya matahari; yang kedua, tidak melebihi 3 kali. Maka saat berkumur tak kala kita berwudu di bulan puasa, syaratnya masih pagi, yang kedua tidak 3 kali, kemudian saat kita berkumur atau istimsak ada air yang masuk, yang tertelan. Kalau itu tertelan tidak batal. Kalau itu tertelan, karena hukumnya sunnah. Berbeda dengan kumur-kumur yang keempat, mohon maaf ini ya, atau kumur-kumur yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Orang berwudu berkumur, 1 ini masih sunat, 2 masih sunat, 3 masih sunat, kemudian di 4 kalinya, dan di 4 kalinya tertelan, maka ini batal. Karena di 4 kalinya ini sudah makruh, tidak sunah lagi. Berarti menelan kumur di saat wudu di keempat ini membatalkan, walaupun itu tertelan, apalagi menelan jelas batal. Begitu juga berkumur walaupun di kumuran yang kedua atau ke-1 atau ke-3 yang masih hukumnya sunnah, karena dilakukan setelah tergelincirnya matahari, tertelan, maka ini juga membatalkan puasa. Tapi masih ada satu catatan lagi, catatannya dengan persyaratan dia olehnya berkumur tidak terlalu banyak, tidak terlalu tenaganya. Bagi Nabi mengatakan, wabalih al-istimsak illa idza kunta shaiman. Wahai saudara-saudaraku, caranya istimsak, caranya berkumur ini agak dikeraskan, digoyangkan supaya bisa membersihkan sesuatu yang ada di dalam mulut dan ada yang di dalam hidung, kecuali dalam kondisi sedang puasa. Kalau sedang puasa berarti tidak boleh banter-banter caranya ke mulut. Masalah mulut selesai, berarti kemudian ke masalah hidung. Dinaikkan, silakan di hidungnya. Masalah hidung. Masalah hidung ini, terima kasih. Masalah hidung ini memasukkan sesuatu ke dalam hidung, ini juga membatalkan jika sampai kepada hidung bagian dalam. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau mengupil? Bagaimana kalau mengupil? Maka yang disebut hidung bagian dalam adalah batas di mana kita menghirup air rasanya tersengat atau panas. Berarti bagian yang sudah mendekati kepada mata. Selagi hanya mengisap hidung dan itu berada sebatas jari jentik masuk ke dalam hidung, ini tidak membatalkan puasa. Jadi orang bahagialah kepada para pengupil, karena ternyata mengupil itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa sesuatu itu masuk ke batas hidung bagian dalam. Batas hidung bagian dalam adalah bagian yang jika kita memasukkan air ini terasa tersengat, atau definisi hidung bagian dalam adalah hidung yang sudah mendekati kepada perbatasan antara hidung dan mata. Ini kalau untuk bahasa yang mudah disampaikan kepada orang awam, yaitu jangkauannya adalah jari jentik. Jika dimasukkan, berarti itu masih daerah yang tidak membatalkan puasa. Selesai hidung, karena ada 3 di bagian kepala yang berhubungan dengan leher atau tenggorokan, tempat saluran makanan atau air. Yang terakhir berarti telinga. Telinga ini mirip seperti hidung, ya, mirip seperti hidung, batasannya juga jentik. Jadi sekedar kotoran di telinga melalui
jentik tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan katembat? Lalu bagaimana dengan keliti? Berarti katembat, keliti ini kalau masuknya sudah melebihi jari jentik kita ke dalam telinga, itu juga membatalkan puasa. Sama antara jentik dan hidung. Ini pendapat yang jumhur. Akan tetapi juga ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik adalah mujtahid. Imam Syafi'i pernah berguru kepada beliau karena ada mujtahid 4 yang mutlak, walaupun definisinya ada yang mengatakan 8, tapi yang masyhur 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Menurut pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ghazali, kebetulan Imam Ghazali ini madhabnya adalah Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika beliau bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan majlis beliau di dalam masjid. Beliau untuk meninggalkan, kata baginda Nabi, engkau keluarlah dari pintu Syafi'i. Saat itu sebagai isyarat bahwa Imam Ghazali ini diperintahkan untuk mengikuti fikihnya atau madhabnya fikih kepada Imam Syafi'i. Imam Ghazali dan Imam Malik berfatwa bahwa memasukkan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan. Ini juga seperti yang diadopsi oleh Syekh Qardawi, ulama moderat, atau Syekh Sakor, Syekh Ali Jum'ah. Ini memasukkan tetes telinga tidak membatalkan puasa, tapi kembali berdasar kepada Imam Malik dan Imam Ghazali dari pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Ghazali itu dari pendapatnya muridnya Imam Syafi'i yang disebut dengan Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah adalah murid-murid dari Imam Syafi'i. Selesai, tinggal bagian bawahnya. Bawah itu ada 2, jalan depan. Ini sangat penting sekali. Jalan depan yaitu kemaluan. Memasukkan sesuatu melalui kemaluan walaupun darurat ini juga membatalkan puasa. Misal memasukkan obat, atau yang sekarang sedang trendy, orang-orang laki-laki yang banyak terkena penyakit ini di umur-umur 70 atau 65 yang disebut dengan prostat. Biasanya orang terkena prostat itu dimasuki selang. Walaupun itu ya untuk berobat dalam kondisi darurat tetap membatalkan puasa. Selang masuk ke dalam kemaluan membatalkan puasa, kemudian disuntik melalui kemaluan juga membatalkan puasa. Yang perlu diingat bagi bapak-bapak untuk menyampaikan kepada ibu-ibu, karena antara bapak-bapak dan ibu-ibu itu berbeda caranya istinja atau sesuci setelah selesai seni atau buang air kecil. Bagi ibu-ibu, jika saat ia beristinja, toharoh, mensucikan kubulnya atau kemaluannya, kemudian ada jentiknya, ada jarinya yang masuk ke dalam anggota yang terlihat saat duduk, masuknya melebihi kepada anggota yang terlihat saat duduk. Misal kalau laki-laki ini dalam kondisi berdiri, lambe saya tidak terlihat. Saat tidak memingkem, ini terlihat lambenya. Nah ini berarti ibaratnya sudah memasuki batas ini, jentiknya yang sedang cewok ini masuk ke dalam, melebihi daripada bibir, ya pada bibir saat kelihatan pada waktu hidup, maka itu membatalkan puasa. Solusinya, ibu-ibu ini diperintahkan caranya cebok itu pakai perut jari saja. Jangan sampai ada ujung jari yang masuk ke dalam anggota bagian yang tidak terlihat saat duduk. Katanya harus lebih bersih. Ternyata menurut medis, memasukkan air ataupun barang-barang ataupun jari jemari
ke anggota yang melebihi sesuatu yang terlihat, ini kurang sehat. Dimungkinkan ada virus, apalagi virus corona yang sekarang sudah lahir cucunya itu virus Omikron, kemudian nanti juga akan lahir buyutnya virus Omikron, karena sudah ada Umi, tentu ada Omikron. Ini akan sangat berbahaya, sesuatu yang dikategorikan sebagai bagian dalam, terus diterobos melalui jari jemari karena gara-gara istinja. Yang terakhir, lubang 5 yang kita bahas yaitu jalan belakang. Nah, jalan belakang ini kasusnya laki-laki dan perempuan sama, jadi tidak boleh sesuatu itu masuk melebihi sesuatu yang terlihat saat duduk. Saya analogikan melalui mulut. Nah, ini berarti saat berdiri tidak terlihat bibirnya, tapi saat tidak mingkem berarti kondisi saat duduk itu terlihat. Kalau dari jemari saat kita cebok memasukkan melebihi bibir, ini jelas membatalkan puasa. Selesai untuk 5 lubang. Yang kedua muntah dengan sengaja. Ya. Muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Sengaja sih bagaimana maksud sengaja? Seperti orang yang anak-anak remaja, subhanallah, kadang-kadang mencari lem untuk dicium. Ini juga muntah. Kalau muntahnya tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak sengaja, kalau sengaja membatalkan puasa. Dengan syarat muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa, setelah muntah wajib berkumur. Ini kadang-kadang sering sekali terlupakan di antara kita saat kita naik mobil, naik motor, kemudian muntah, dan tidak membersihkan mulut itu dengan air yang suci dan mensucikan. Sehingga dimungkinkan ada lidah yang bercampur dengan sesuatu yang keluar dari muntahan itu. Sehingga apabila ditelan berarti dia menelan lidah yang tidak murni. Karena lidahnya sudah bercampur dengan muntahan. Berarti ini membatalkan puasa. Ludah ya, bukan lidah ya, ludah. Tidak boleh menelan ludah setelah muntah, kecuali setelah mensucikan mulutnya. Lalu sesuatu yang dilakukan yang terulang-ulang dan itu menjadikan muntah. Misal, seseorang kalau naik mobil dari Ciamis ke Purwokerto pasti muntah. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Maka saat ia puasa, kemudian naik mobil dari Ciamis ke Purwokerto muntah, maka itu batal. Karena itu bagian daripada sengaja. Atau orang yang gosok gigi, setiap gosok gigi ini muntah. Setiap gosok gigi muntah. Misal gosok gigi pakai Ritaden. Ya. Setiap gosok gigi pakai Ritaden muntah. Gosok gigi pakai Ritaden muntah. Lalu di bulan puasa, pagi-pagi dia gosok gigi pakai Ritaden. Maka seketika ia muntah, puasanya batal. Karena dia melakukan sesuatu yang terulang-ulang, ini sama dengan sengaja. Dan hukum gosok gigi yang biasa pakai podol Ritaden itu muntah, di bulan puasa hukumnya menjadi haram, walaupun tidak muntah. Kalau misal saya, Hozin, setiap gosok gigi pakai Ritaden muntah. Kemudian di bulan puasa, walaupun tidak muntah, saya gosok gigi pakai Ritaden, ini hukumnya haram. Karena apa? Ada kemungkinan nantinya muntah dan itu batal puasanya. Dan membatalkan puasa adalah sesuatu yang tidak boleh. Yang ketiga masalah senggama. Ya, ini masalah senggama. Laki-laki dan perempuan sama-sama batal. Batalnya laki-laki ini karena memang larangan bersenggama sesuai di dalam surat kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Jadi al-ana babasiruhunna, setelah sore baru boleh laki-laki melakukan hubungan seksual. Nah, ini berarti ada larangan di siang hari, sampai-sampai ada yang mengatakan banyak
tafsiran dari larangan baginda Nabi, siapapun yang melakukan hubungan seksual walaupun dengan istrinya di bulan Ramadan, selain dia mendapatkan denda atau kafarat, dosanya sangat besar. Perempuan batal bersenggama karena dimasuki, ya karena ada lubang di bawah perut kemasukan. Sedangkan laki-laki bersenggama batal ini karena memang larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Makan minum juga sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian muntah itu ada dalam hadis baginda Nabi, faman istasqa, barang siapa yang sengaja untuk muntah, falyaqdo, maka hendaknya ia untuk mengqada puasa. Bersenggama, jika seseorang ini melakukan bersenggama, maka di samping puasanya batal, dia harus membayar kafarat. Ya, kifarat boleh, kafarat boleh, atau denda dengan persyaratan. Satu, dilakukan oleh orang yang wajib puasa. Berarti seseorang yang tidak wajib puasa, tapi dia puasa. Misal, seseorang dalam perjalanan, ataupun orang yang sakitnya parah, dia puasa saja, lalu melakukan hubungan seksual, maka dia tidak terkena denda. Karena hakikatnya dia tidak wajib puasa. Yang kedua, dilakukan di siang hari. Tenang, rekan-rekan yang masih muda, para pengantin baru, masih ada kesempatan untuk melaksanakan perang di atas ranjang, bertempur di atas kasur di malam hari, jangan di siang hari. Yang ketiga, dia ingat kalau dia sedang puasa. Kalau tidak ingat, jahilan, maka diampuni. Yang terakhir, tidak ada paksaan. Berbeda dengan bapak-bapak pulang ke rumah, ibunya kemudian membawa pistol yang tajam. Ayo Pak, lakukan. Kalau enggak mau melakukan, Bapak akan saya bunuh. Maka laki-laki melakukan hubungan seksual, baik itu wanitanya sendiri yang sah ataupun yang haram, ini tidak ada denda atau kafaratnya walaupun puasanya yang batal. Nah, dendanya apa? Dendanya itu di samping dia wajib qada, juga wajib membayar kafarat. Kifaratnya apa? Kifaratnya itu kifarat tartib, memerdekakan budak. Di Indonesia sekarang sudah tidak ada. Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ini harus dicoba. Kalau tidak bisa, baru berpindah memberikan makan kepada 60 miskin atau fakir miskin. Ingat, memberikan makan kepada 60 fakir miskin tidak ada catatan di situ, memberinya makan 1 mud tidak ada catatan. Maka banyak ulama yang mengatakan, lalu ukurannya apa? Ukurannya adalah orang yang makan di warung yang umum, yang tidak terlalu mahal, yang tidak terlalu murah. Katakanlah kalau di Sokaraja 15.000, berarti dia gara-gara melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari, dia harus membayar 900.000 diberikan pada 60 fakir. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, ini tidak batal puasanya. Kalimat sengaja seperti tadi, yang biasa nonton film porno, yang biasa mencium istri, dari nonton dan mencium istri ini keluar mani, kok dia puasa mencium istrinya, maka puasanya batal. Kalau keluar mani tentunya. Artinya seperti orang yang muntah, sesuatu yang dilakukan yang bisa mengeluarkan mani, maka saat ia berpuasa di bulan Ramadan melakukan itu sama artinya dia mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang kelima, langsung hilang akalnya, silakan. Yang kelima hilang akalnya, slide-nya dinaikkan. Yang kelima hilang akalnya, ya. Hilang akalnya ini bisa gila, bisa mabuk, ya. Bisa gila, bisa mabuk, bisa pingsan, bisa tidur. Gila, ini akalnya sudah terbuntel. Kalimatnya gila itu akalnya sudah hilang, sudah terkunci. Kalau mabuk dan pingsan itu terbuntel, kalau tidur itu tertutupi. Semuanya
dikategorikan hilang akalnya. Karena tidak ada orang tidur, kemudian dikasih uang, tangannya menerima, tidak ada orang yang tidur, ditanya, dia menjawab dengan jawaban yang jelas. Nah, gila ini membatalkan puasa, walaupun sebentar. Ada orang pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya mengatakan, Pak, uang saya kecopetan di pasar. Langsung dia gila. Hanya 1 jam misal, atau setengah jam, atau 5 menit, atau 2 menit sebentar. Maka tetap puasanya ini batal. Baik gila disengaja ataupun gila tidak disengaja. Kalau sudah gila, maka batal. Yang kedua, mabuk dan pingsan. Ini mabuk dan pingsan jika disengaja walaupun sebentar, batal. Bagaimana kalau mabuknya atau bahasa Jawanya mendem? Mabuk atau mendemnya eblek? Mohon maaf, apakah rekan-rekan yang eblek itu mendem atau tidak? Saya belum pernah melihat. Dulu pada waktu kecil sering melihat. Apakah dia tipuan atau tidak? Kalau memang benar-benar dia mabuk, berarti dia puasanya batal. Nah, kalau disengaja, kalau mabuknya tidak disengaja, ini tidak membatalkan puasa, kecuali mabuknya seharian full. Sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, dia sudah mabuk, kemudian sadar-sadar setelah waktu maghrib atau pas terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Terus kemudian masih ada pembahasan 4 lagi, haid sudah jelas membatalkan puasa, tidak perlu diterangkan. Melahirkan juga membatalkan puasa. Nifas sama kasusnya dengan haid. Murtad ini jelas membatalkan puasa, karena bukan hanya batal puasanya, tapi seluruh amal-amalnya akan dilebur gara-gara murtad. Dan kalau dia kembali kepada Islam, dia wajib mengkodok sholat dan puasanya, ya, mengkodok sholat dan puasanya, dan dia harus bermula lagi laksana setar. Amal-amal yang telah terlewatkan ini terhapus, terpupus. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita, keluarga dan semuanya terhindar dari pemurtadan. Itu dulu, berarti kita sudah hatam setengah dari buku ini. Tinggal pembahasan yang kedua, kembali kepada kunci. Yaitu, mohon maaf admin, kembali ke awal lagi, karena di lembar yang awal itu tadi baru mengenal batalnya puasa. Sekarang ya yang kolom-kolom itu, yang kolom. Mengenal siapa yang boleh tidak puasa. Ini hanya 7 menit. Nanti saya tutup karena pembahasannya tinggal dibaca. Insya Allah buku itu nanti kalau Romo mengizinkan akan disediakan di pondok pesantren. Siapapun boleh memiliki. Syukur-syukur harganya agak tinggi asal buat pesantren. Walau alam, asal untuk pesantren ya. Mudah-mudahan nanti soal harga kepengurusan. Yang kolom admin, yang kolom, bawahnya lagi, ya yang kolom itu. Ya. Cara cepat tepat menghafalkan orang yang boleh tidak puasa. Ini ada kunci lagi. Kuncinya ada 5, tapi kenapa? Tapi banyak tidak banyak, dan karena itu diperlihatkan melalui gerakan, maka insya Allah tidak akan membuat kita pening. Yang pertama pegang batuk, akal ya. Yang pertama pegang batuk, ini kunci yang boleh tidak puasa. Yang pertama pegang batuk. Yang kedua pegang perut. Yang ketiga pegang bawah perut. Kemudian yang keempat tidak kuat. Yang kelima berangkat. Saya ulangi, pegang batuk, pegang perut, bawah perut, tidak kuat, berangkat. Ini yang boleh tidak puasa. Kalau itu sudah 5 kunci sudah tersimpan di dalam memori kita, batuk, perut, bawah perut, tidak kuat, berangkat. Tidak kuat, berangkat. Maka kita akan tahu siapa yang boleh tidak puasa. Pegang batuk ada 2 hubungannya dengan batuk. 1 anak kecil, 2 orang gila. 1 anak kecil, 2 orang gila.
satu anak kecil, 2 orang gila boleh tidak puasa. Anak kecil ini no coffee. No kopi. No kopi artinya no tidak, kodok, fidyah. Bebas. Di samping dia tidak wajib puasa, dia juga tidak wajib kodok dan tidak membayar fidyah. Tetapi orang tuanya wajib mengajari puasa. Kalau apalagi kalau umurnya sudah 10 tahun. Hukumnya orang tua berdosa jika punya anak sudah berumur 10 tahun tidak diajari puasa. Yang kedua, masih pegang baduk. Yang pertama anak kecil. Yang kedua orang gila. Orang gila ini gimana? Kalau gilanya sengaja, maka konofi. Konofi apa? Kodok no fidyah. Kalau gila sengaja, saya ulangi, maka sanksinya konofi, kodok no fidyah. Kodok tidak wajib fidyah. Gila sengaja bagaimana? Orang saking kepengen gilanya, kemudian ia menjebleskan jidatnya ke dalam kusen-kusen lawang misalnya, langsung dari gila, maka dia nanti umpamanya gila 10 tahun, wajib mengkodok atas puasa yang telah ia tinggalkan. Kalau gila tidak sengaja, maka sama seperti anak kecil, no coffee. Ya, saya ulangi, akal ada 2, anak kecil dan orang gila. Kemudian perut. Perut juga ada 2, satu hamil, yang kedua menyusui. Di situ ada label-labelnya, apakah no coffee atau coffee. Ya, tidak saya bacakan karena untuk menghafalkan saja. Saya ulangi, kepala, jidat atau batuk, akal ini ada 2, anak kecil dan orang gila. Perut ada 2 yang boleh tidak puasa, orang hamil dan menyusui. Bawah perut ada 2 juga, yaitu haid dan nifas. Ini adalah hubungannya dengan bawah perut perempuan. Kemudian tidak kuat, ini ada 2 lagi. 1 orang sakit, 2 lansia. 1 orang sakit, 2 lansia. Sakit yang bagaimana di dalam buku sudah ada, lansia yang bagaimana di dalam buku sudah ada. Kemudian kewajibannya apa? Di situ sudah saya contreng. Kalau di admin belum dicontreng, silahkan bahwa sakit yang punya harapan sembuh, maka dia hanya wajib kodok, no fidyah. Kalau tidak ada harapan sembuh, berarti dia noko, ya, noko wafi, noko wafi, no tidak kodok, wajib fidyah. Sama seperti lansia, lansia tidak wajib kodok. Apa artinya lansia harus kodok? Wong tidak bisa puasa, maka hanya wajib fidyah saja. Saya ulangi, dari tidak kuat ada 2, 1 sakit, 2 lansia. Terus yang terakhir berangkat 1 orang, yaitu musafir. Saya ulangi satu lagi, menghafal cepat. Orang yang boleh tidak puasa pegang batuk ada 2, anak kecil dan orang gila. Ya. Pegang perut ada 2, orang hamil dan menyusui. Bawah perut ada 2, orang haid dan nifas. Tidak kuat ada 2. Ya, tidak kuat ada 2, orang sakit karena tidak kuat puasa dan lansia. Yang terakhir yaitu berangkat ada 1, yaitu musafir. Dan keterangannya tinggal bukunya saja nanti oleh Pak Kiai Irham dikirim-kirimkan ke berbagai daerah saja. Itu saja admin Romo nyuwun ngapunten saestu niki kula nguye segoro. Mungkin kalimatnya qad yujadus samaku fin nahri la yujadu fil bahri. Kadang boleh terjadi ada ikan yang ditemukan di dalam sungai kecil, yang ikan itu tidak ditemukan oleh sungai besar. Yang hadir di dalam Zoom ini adalah sungai-sungai besar. Kemudian saya pribadi adalah sungai kecil, tapi mungkin dari apa yang kami sampaikan ada sesuatu hal yang barangkali baru atau barangkali pengingat masa lalu, mudah-mudahan bisa saling memberi. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi telah kita ikuti bersama
pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, yang ketentuan waktunya bagi kita itu masih tetap menunggu sidang isbat atau dari pemerintah. Jadi sekali lagi waktu untuk 1 Ramadannya untuk kita semua masih tetap menunggu dari sidang dari pemerintah untuk penentuan awal tanggal 1 Ramadannya. Untuk itu sekali lagi disampaikan terima kasih kepada panjenenganipun Al-Mukarrom Kiai Haji Hosin Asyaifi dari Lakbok Jawa Barat. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kebetulan di sini hadirin atau pemirsa telah mengikuti juga ikhwan thariqah yang sedang bersuluk di pondok pusat ini. Saya kira ini bisa menjadi bekal untuk kita semua, terutama yang sedang bersuluk dan untuk Jam'iyah Thariqah Naqsabandiyah Al-Mujaddadiyah Al-Khalidiyah. Nyuwun sewu datang Romo Guru, ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 kurang sedikit. Akankah sesuai acara tadi di susunan acara akan ada sesi tanya jawab? Ini saya mohon saran ataupun dari Romo Guru dulu. Nyuwun sewu Romo. Ya, dipersilakan, monggo kalau ada pertanyaan ya, mungkin 5 menit atau 10 menit lagi. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Matur nembah nuwun untuk kesediaannya. Diperbolehkan untuk melanjutkan acara, yaitu untuk masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu dalam sesi tanya jawab ini saya persilahkan untuk 3 orang penanya yang akan memberikan pertanyaan. Nanti tiga dulu, nanti kemudian dilanjutkan penanya selanjutnya. Untuk itu mohon untuk ikhwan atau jamaah yang mengikuti lewat Zoom meeting, yang lewat online, ataupun yang berada di Pondok Thariqah sini, itu tata caranya adalah untuk angkat tangan saja. Angkat tangan, kemudian nanti akan dipersilahkan sesuai dengan nomor urut yang masuk ke admin. Terima kasih. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Kiai Rohmat Lampung yang pertama. Yang kedua dari Romo Kiai Pak Haji Mawardi dari Lampung. Ya, yang ketiga ada. Yang ketiga, ya, dari atas nama Muhammad Alam. Di mana ini? Masih dipecet mic-nya itu, mic-nya masih. Iya. Ada 3 orang penanya. Yang pertama Kiai Rohmat Lampung, yang kedua dari Kiai Mawardi, yang ketiga atas nama Muhammad Alam. Untuk itu yang pertama dipersilakan Kiai Rohmat dari Lampung. Ini saya baru ketemu tatap muka. Lewat meeting. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nuwun Romo niki saged nderek ngaos. Cuman niki wau enten hal ingkang yang perlu saya sampaikan, perlu saya usulkan. Yang pertama itu kaitan dengan sikat gigi. Sikat gigi itu tujuannya untuk
membersihkan kotoran-kotoran makanan yang ternyata lupa paginya baru sikat gigi, sehingga sikat gigi itu kadang ada bagian yang masuk tanpa sengaja. Itu apakah dipentingkan sikat gigi atau biarkan saja, maaf, mulutnya kotor. Terus terkait dengan jika tidak sikat gigi, apakah tusuk gigi untuk tujuan menghilangkan kotoran yang terselip di gigi itu juga dipentingkan, atau mungkin untuk mencari amannya dibiarkan saja, nggak ketang, maaf, lidahnya ya nyenggol-nyenggol kotoran yang terselip di gigi tersebut. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. J, monggo langsung. Satu segmen 3 langsung aja nggak apa-apa. Kasihan Pak Mawardin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya Mawardi Lakbok, sama bukan pertanyaan tapi merupakan usulan, terutama pada Al-Mukarram Romo Guru. Usulannya pernah dengar akan direncanakan akan diadakan penataran para bajal dan lowang. Nah, dalam hal ini saya pribadi terutama sangat menanti-nanti kapan pelaksanaan tersebut. Maka pada Romo Guru nyuwun pangapunten niki menika masalah niku raos kula sangat penting bab napa kangge menyeragamkan dalam kegiatan ibadah torekoh kita. Terus kaping kalihipun wau pengaosan saking Kyai Haji Gus Hoidin Asefi wonten ingkang nomor gangsal ingkang dipun kata-kata berangkat dalam kurung musafir. Nah, ini dipun jelasaken batas-batas musafir ingkang saged utawi kenging berbuka di perjalanan. Ngaten nuwun atas jawabanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga dipersilakan monggo Kyai Muhammad Alam. Dari mana ini? Mohon diperkenalkan namanya. Kyai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Istifa wal Ikhtisar secara ringkas. Terus kita putus poin. Keluar maji dengan mani. Saya minta dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya pada sesi pertama ini, di sesi tanya jawab. Nanti dipersilakan untuk Gus Hosin. Nah, ini kita kenal Kyai Haji Hosin Asaifi itu sering kita sebut dengan Gus Hosin ya. Nah, monggo dipersilakan untuk menjawab 3 pertanyaan yang dari Kyai Rahmat Lampung, kemudian dari Kyai Muhammad Alam. 1 pertanyaan nanti insya Allah ini bagiannya Romo Guru yang dari Kyai Mawardi. Dipersilakan Gus Hosin. Terima kasih Mas Kyai Rahmat, Mas Kyai Muhammad Alam. Pertanyaannya bagus-bagus dan luar biasa karena sering biasa di luar. Yang pertama tentang sikat gigi itu diperbolehkan qabla zawal. Jadi hendaknya seseorang sebelum zawal ini sikat gigi. Ya.
Asalkan dengan sikat gigi itu tidak menjadikan dia muntah. Yang haram itu kalau setiap sikat gigi muntah. Kalau tidak muntah berarti dia dianjurkan untuk sikat gigi, tapi qabla zawal. Lah kalau seandainya dia muntah, maka masuk kepada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Karena melakukan sikat gigi muntah yang mengakibatkan nanti puasanya batal, sedang dengan sikat gigi ia mengambilkan keuntungan yaitu giginya bersih, tapi membatalkan puasa, maka hendaknya tinggalkan. Jadi boleh sikat gigi sebelum tergelincirnya matahari. Jika sudah tergelincir matahari, kembali kepada sebuah hadis, la khuluqu fami rajuli la khuluqu fami shaimi atyabu minal miski. Walaupun bau mulutnya orang yang berpuasa ini tersengat kurang enak, tapi itu dihargai oleh Allah yang wanginya, anduknya melebihi minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membiarkan bau mulut yang ada pada dirinya, ini akan mengurangi orang itu berkomunikasi dengan yang lain. Minimal tidak hibah, tidak berbincang-bincang lahan yang tidak malayak nih, yang tidak berfaedah. Dengan bau mulut yang ada, insya Allah kita terhindar dari ngabuburit. Ngabuburit ini bahasa Sunda. Kalau di Jawa Tengah kurang tahu, setiap sore berkelana persir sambil menunggu maghrib, bertemu dengan berdandan, wangi dan mulutnya juga fresh. Tapi dengan meninggalkan mulut dalam kondisi apapun adanya setelah tergelincirnya matahari, ini ada potensi meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Apakah hendaknya dibiarkan atau kemudian dibersihkan? Selagi dibersihkan itu tidak membatalkan, maka tidak ada keharaman. Dan selagi dibersihkan itu lebih bermanfaat, lebih enjoy, maka itu hendaknya dianjurkan. Jangan sampai ada sisa makanan justru yang bisa kita lakukan hanya memikirkan sisa makanan yang ada, zikir tidak bisa jauh terasa, maka membersihkan itu akan lebih baik. Yang kedua, batasan pertanyaan Pak Ki Mawardi tentang batasan orang musafir boleh makan. Batasannya satu, tujuannya harus minimal 84 km atau marhalatain. Ya, banyak ulama yang mengatakan ada 90, ada 100, tapi saya mengambil 84 km. Walaupun perjalanannya dia memakai media kapal terbang. Dari Ciamis sampai Purwokerto 1,5 jam, nggak masalah. Karena Imam Syafi'i mengatakan walaupun itu bisa ditempuh dalam perjalanan yang singkat, tapi kalau sudah 84 kg ini membolehkan seseorang itu boleh tidak puasa. Tapi juga ada syarat lain. Dia harus sudah berada di luar daerahnya sebelum waktu subuh. Saya ulangi. Sebelum waktu subuh harus sudah berada di luar daerahnya. Misal saya berada di Lagbok, jadi kalau di pagi itu saya kepengen tidak puasa, maka saya sudah berangkat dari rumah qabla subuh. Dan setelah melintasi Lagbok, saya sudah setelah melintasi Lagbok, saya masih memeningi malam di pagi hari nanti kita tidak berpuasa. Masih sulit nggak kira-kira? Persyaratan yang kedua ini saya ulangi, boleh musafir tidak puasa dengan persyaratan di waktu subuh itu sudah meninggalkan daerahnya. Ini walaupun 100 km, 200 km kalau berangkatnya setelah sholat subuh, dia wajib puasa. Yang ketiga, ya persyaratannya lagi, dia masih boleh berbuka puasa walaupun sampai ke tempat tujuannya dengan syarat dia tidak punya niat mukim di tempat itu 4 hari, 4 malam. Misal Mas Ki Rohmat jauh, kemudian sowan ke Sokaraja, dia bilang
saya di Sokaraja mau 5 hari atau mau 4 hari. Begitu sampai di Sokaraja, dia sudah tidak boleh buka lagi, harus puasa, tidak boleh qashar, tidak boleh jamak. Karena statusnya Mas Rohmat sudah tidak musafir lagi. Mas Kiai Rohmat statusnya sudah mukim. Apalagi niatnya suluk. Jadi orang yang dari Sumatera, kemudian datang ke Sokaraja niat suluk, langsung posisinya bukan musafir, tapi dia mukim. Itu untuk jawaban Pak Mawardi. Yang terakhir, apa perbedaannya mani dan madi? Ketahuilah bahwa ada banyak yang keluar dari jalan depan, ada wadi, ada mani, ada madi, ada air kencing, ada batu akik, ada darah, dan macam-macam. Nah, yang ditanyakan wadi, madi, dan mani. Wadi itu biasanya keluar karena kelelahan. Orang yang kerja berat, melakukan sesuatu yang super ekstra, menghabiskan tenaga, malam-malamnya kadang-kadang tidak terasa, pagi harinya ia melihat katoknya atau celananya sudah basah. Itu wadi. Kemudian madi, ini sesuatu yang keluar dengan syahwat yang tidak memuncak. Katakanlah madi ini adalah sebagai pelumas bagi seseorang yang sudah mempunyai istri. Kalau madi, jadi sesuatu yang keluar tapi dengan syahwat yang tidak memuncak. Sedangkan mani adalah disebut min sulbin, ya, dari ego wekas taroib yang bisa memuncak. Jadi mani ini adalah sesuatu yang keluar tak kala syahwatnya klimak, ditandai dengan keluarnya indirot atau gerdek-gerdek atau beruncat-beruncat. Yang kedua ditandai dengan rasa nikmat. Yang ketiga baunya ini kayak bau apa, jladren roti, terus warnanya seperti warna putih telur. Itu barangkali jawaban untuk Mas Kiai Muhammad Alam, wadi, madi, dan mani. Kalau kencing dan kencing batu nanti urusannya dengan medis. Ada satu pertanyaan dari Pak Mawardi, monggo kita mireng sareng-sareng kalian. Dawuh saking Romo Guru. Langsung mawon Romo, barangkali mau menambahi apa? Menambahi atas jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ikhwan tadi. Kemudian tadi ada pertanyaan yang sifatnya usulan, yaitu kapan akan dilaksanakan penataran para badal. Ini sangat ditunggu-tunggu untuk menyeragamkan amaliyah atau kaifiyah dalam thariqah Naqsyabandiyah, khususnya yang pusat Sokaraja. Nuhun Romo. Baik, terima kasih. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan dari Kiai Mawardi dari Lakbok, memang sudah ada beberapa permintaan dari beberapa lingkungan untuk penataran badal dan rewang. Nah, ini akan insya Allah akan kita agendakan, apakah nanti dalam bulan puasa atau sesudah Syawal. Kalau bulan puasa, kados pundi Kiai Mawardi, napa saged atau sebaiknya besok sesudah Syawal? Saya pun anu mau niku nggih badal puasa mau Syawal lah ya. Nggih, badal puasa ya. Insya Allah nanti akan kita persiapkan supaya bisa kita adakan lagi penataran ya untuk amaliyah thariqah. Sekarang alhamdulillah di Pondok Sokaraja juga untuk yang suluk itu ada program setiap sesudah asar ya Pak Rahmat kalau tidak salah. Sesudah asar itu ada latihan tawajuhan dan khotaman. Jadi alhamdulillah sekarang agak atas pundi Sizin wajikan khataman wajikan apa? Nggih, ya anu terutama khataman wajikan dan robani nggih. Robani kalau pesertanya kurang. Nggih, itu sesudah asar biasanya sudah
yang suluk sambil dipraktekkan ya, meskipun mungkin seminggu sekali atau 2 kali Mas Rahmat biasanya ya. Menyesuaikan situasi kondisi Romo. Menawi Misalkan situasi wonten kondisi. jamaah yang baru, suluk yang baru datang, kemudian biasanya seminggu bisa 3 kali atau 4 kali. Iya. Nah, monggo nanti mudah-mudahan ada yang diberi tugas untuk suluk ke Pondok Sukaraja ya, jika perlu supaya langsung praktek dan nanti jika kembali bisa dipraktekkan di lingkungan masing-masing. Tapi insya Allah nanti kita programkan supaya Syawal atau sesudah Syawal nanti kita adakan lagi penataran amaliyah thariqah. Romo, Nggih. ngapunten Romo. Niku panduan khataman sampun wonten apa mboten nggih? Apa dipun damel napa dereng ngaten? Oh iya, untuk panduan khataman nggih. Panduan tawajuhan dan khataman sudah ada sebetulnya nggih. Jadi sudah ada terutama yang buku dengan terjemahan dalam bahasa Jawa. Bukunya fotokopian dengan sampul video itu sudah ada. Kemudian untuk buku sebetulnya sedang disusun juga dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan gambar-gambar supaya lebih jelas. Ini mudah-mudahan segera saged dicetak. Oke, ini Kiai Mawarti, mudah-mudahan nanti bisa dicetak supaya melengkapi. Ada gambar-gambarnya jadi bisa lebih jelas. Insya Allah nanti kita siapkan. Jadi saya kira itu. Kemudian sebagai penutup mungkin ya, karena sudah malam barangkali kalau ada yang akan istirahat ya. Jadi saya kira pengajian malam ini alhamdulillah bagus sekali. Ini menambah ilmu fikih ya, hukum-hukumnya puasa terutama. Ini tadi banyak sekali ilmu yang bermanfaat, dan di sini juga kita bisa bertanya terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi. Ya. Kemudian tadi juga di chatting ini ada masukan dari Kiai Imam ya, sudah menanyakan programnya apa lagi ya, ke depan pengajiannya kapan lagi. Nah, insya Allah nanti kita susun. Mudah-mudahan disusun lagi ada pengajian berikutnya. Nanti diisi insya Allah ada Gus Hosin, kemudian ada Kiai Hamam, ada Kiai Samsul, Kiai Samsul yang menelpon kata sangat nanging wau ini sedang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan segera sehat kembali sehingga nanti bisa memberi materi, atau jika bisa memberi materi sambil seharian ini juga kita harapkan ilmunya tidak masalah ya. Tapi apa ngantos merepotkan, jangan sampai memberatkan, nanti semampunya, karena kita sangat senang dengan mencari ilmu ini. Kata hikmahipun. Dan nanti kita susun acaranya insya Allah diumumkan nanti di grup JTNMK oleh Kiai Irham Kusoi ya. Kiai Irham nanti mudah-mudahan bisa menyusun program-programnya. Saya kira demikian. Mungkin ini sudah cukup bagus ya, antara 1,5 jam, tidak terlalu panjang sehingga supaya tidak capek, tapi ilmunya padat dan sedikit demi sedikit nanti tambah banyak, apalagi ini direkam sehingga bisa diputar lagi ya, untuk kita pelajari lagi. Dan nanti ilmu-ilmunya yang lengkap ya, karena kita menyukai berbagai ilmu. Selama ilmu itu membimbing kita kepada ibadah yang benar, semakin mendekatkan kepada Allah, ini akan kita kembangkan. Jadi ada ilmu fikih, ada ilmu tasawufnya ya, ke depan mudah-mudahan kita bisa mengadakan pengajian-pengajian itu. Dan alhamdulillah, yang sangat kita syukuri ini kita bisa silaturahmi, jadi bisa ketemu Kiai Rahmat dari Lampung, Kiai Muhammad Alam ini dari Kalimantan ya, Kiai Mawardi dari Lombok. Ini jauh-jauh, sekarang sekejap langsung bisa ketemu niki ngangge ilmu Zoom niki. Alhamdulillah. Jadi, makatan dari saya, waktu saya kembalikan kepada Kiai Rahmat, monggo. Suaranya kok belum masuk, Kiai Rahmat, terus nggih.
tanggapan dan jawaban dari Romo Guru. Selanjutnya masih ada yang akan bertanya. Ini kelihatan Kiai Heru. Ini di Jakarta apa di Jogja? Kemudian ada Kiai Imam Muhammad Alam. Kalau memang tidak Kiai Heru, ada yang mau ditanyakan? Maturun sampun Kiai Imam kepingin dimasukkan di grup, nanti Pak Oyi bisa dimasukkan Kiai Imam. Kiai Imam. Nanti mohon untuk dimasukkan Kiai Oyi. Saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan, ini sifatnya. Kiai Faizin, monggo. Satu lagi saja karena waktu. Kiai Faizin, monggo. Terima kasih Mas Rahmat. Maaf ini baru bisa masuk satu setengah jam, tapi ya baru berapa menit ini saya baru masuk. Maaf karena belum bisa connect. Perlu saya tanyakan pada Gus Khojin mengenai biasanya tentang niat puasa. Ada yang niat puasanya itu nawaitu somahodin an adai fardhi syahri Ramadhana. Yang kedua nawaitu somahodin an adai fardhi syahri Ramadhani. Jadi ada yang mengucapkan dua kalimat tersebut. Mana yang akan dipakai sebaiknya? Yang kedua, untuk menambah wawasan keilmuan tentang thariqah, saya sudah menghubungi percetakan untuk menerjemah kitab Tanwirul Qulub dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya bahasa Jawa, tapi kita dengan percetakan untuk menerjemah kitab Tanwirul Qulub. Semoga bisa nanti yang suka membaca bahasa Indonesia bisa bertambah wawasan ilmunya tentang ilmu thariqah khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja. Mohon Gus Hosim untuk bisa langsung ditanggapi, Gus. Terima kasih. Nawaitu somahodin ngan adai fardhi sahri Ramadhani hadhis sanati. Kalau dibaca Ramadhani maka hadis sanati posisinya menjadi mudhof ilaih. Ramadhana yang tadinya isim ghairun munsharif tidak boleh dikasroh kecuali satu, ia menjadi mudhof. Yang kedua, sudah kemasukan al. Wajurobil fathati malayan sorif, malam yutof, au yakuba dal al surif. Jadi isim ghairun munsharif boleh dikasroh saat ia menjadi mudhof atau setelah ada alnya. Marortu bi ahmada, nggak boleh bi ahmadi. Tapi kalau sudah dikasih kum, maka marortu bi ahmadikum. Ada yang telepon, mohon maaf. Jadi kalau dibaca Ramadhani maka hadhis sanati, Ramadhani posisinya menjadi mudhof, hadhis sanati menjadi mudhof ilaih. Sedang kalau mau dibaca Ramadhana di dalam kitab Tashil, kalau nggak salah itu dulu pernah ngaji, nawaitu somahodin dengan adai fardhi sahri Ramadhana, tapi hadhis sanata, tidak boleh hadhis sanati. Nawaitu saya berniat Somahuddin puasa hari besok kan ada fardhi syahrin karena dari mendatangi atau melakukan kewajiban syahri bulan Ramadan hadis sanata ing dalam menjadi dorof di situ. Dan yang terbaik ini dibacanya nawaitu somahuddin ngan adai fardhi syahri Ramadhani, sebab kebanyakan orang-orang yang membaca Ramadhana kemudian di hadis sanati dibaca kasroh. Jadi yang paling legal formal sesuai dengan tata bahasa Ramadhani hadis sanati. Tapi kalau mau memaksakan Ramadhana saja, maka hadis sanata dibaca nasab. Dan perlu diingat oleh rekan-rekan bahwa orang yang sahur, saya niat sahur, itu juga sudah sah berpuasa. Saya makan malam biar besok enggak lapar, itu juga sudah bagian daripada definisi niat. Apalagi dengan niat nawaitu somahuddin dengan adai fardhi syahri Ramadhani di dalam hatinya, dan itu sudah pasti dikatakan sah. Ataupun bagi para pengajar takut masyarakat awam niat itu hanya di mulut,
bisa ditanyakan, ibu-ibu besok mau puasa enggak? Bapak-bapak puasa enggak? Puasa. Maka itu juga sudah mewakili daripada niat. Walaupun di dalam niat itu juga ada kalimat harus menyebutkan fardu. Ini adalah bagian-bagian di dalam pembahasan niat. Silakan dibuka di dalam kategori poin niatnya. Niku mawon Mas Kiai Rohmat, kula milih Romadhoni hadis sanati, boten Romadhona hadis sanata. Nggih monggo matur nuwun. Nggih, mbah nuwun Gus Hasin. Nyuwun sewu kangge Ki Samsul mbok pilih badhe nambahi. Nggih, Ki Samsul katosipun badhe nambahi Kiai. Boten. Oh, boten. Nggih. Nggih. Matur nuwun, mugi enggal dangan Kiai. Amin. Sehat walafiat lahir batin. Demikian Sekedhik Kiai Rahmat. Tadi Tadi terkait dengan materi yang dari Gus Hosin, ini jika diizinkan Gus Hosin itu bisa di-share ke grup JTN MK nggih, supaya bisa dipelajari, juga nanti bisa di-copy di Sokaraja. Kemudian tadi dari Kiai Faizin ada cetakan Tanwirul Qulub, itu juga mohon nanti diinfokan nggih Kiai Faizin kalau sudah teman-temannya itu nanti supaya menjadi referensi atau menjadi supaya bisa menjadi buku pelajaran di Sokaraja. Itu masih ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Kiai Rahmat Gus Hasin. Nggih, kula usul niku Bah Romo dadi Tanwirul Qulub nggih kedah dipun waos teng Naksabandia. Setunggalipun kitab ingkang saged kangge pedoman kita nggih kados iki Tanwirul Qulub niku Naksabandia sanget niku. Insyaallah. Nggih. Setuju, nggih nanti kita agendakan ada ngaji Tanwirul Qulub juga ya. Ini Kiai Hosin ada satu pertanyaan terakhir dari Kiai Rahmat Lampung. Bagaimana dengan niat puasa borongan 1 bulan? Niat puasa borongan 1 bulan itu hanya pendapatnya Imam Malik. Imam Syafi'i menika wayajibu tabyitu niatin kulla lailatin. Jadi kalau kita mengikuti Imam Malik niki ngendikane konco-konco sekula kalian konco-konco sharing itu hanya digunakan sebagai serep menawi kita klepian, mohon maaf pakai bahasa Indonesia, boleh mengikuti Imam Malik diucapkan di awal tapi hanya sebagai serep tak kala kita lupa saja. Jadi kalau sengaja lupa maka tetap dia wajib qadha. Kalau sengaja lupa. Caranya niat harus dilakukan di awal Ramadan. Kalau di hari kedua tidak bisa. Caranipun niat nggih. Nawaitu soma sahri Ramadona hadi nawaitu soma sahri Ramadoni hari sanati atau sahri Ramadona hari sanata fardulillahi ta'ala. Nawaitu soma saya berpuasa dari bulan Ramadan tahun ini karena fardu krana Allah Ta'ala niku saged mawon. Saged dipun ajaraken kalian samangah kula piyambak mengajari kalian konco-konco setiap awal Ramadan menika niat bersama-sama puasa borongan. Ngaten mawon kados sugi Romo lho nggih. Ya, saya sekedhik iki. Saya juga masih ingat ya dari Romo dulu untuk niat borongan itu juga seperti itu. Jadi di awal Ramadan supaya niat untuk keseluruhan di bulan Ramadan, tapi setiap hari niat lagi. Nggih, monggo itu nanti. Nggih, sengit nonton derek Romo nggih Romo Abdus Salam nggih Bapak kula niku sing ngoten nggih. Nggih. Ya, karena kadang-kadang lupa nggih, lupa jadi supaya paling tidak sudah diservi tadi di awal sudah niat untuk keseluruhan. Nggih, monggo Kiai Rahmat. Nggih, nambah nuwun atas tambahan dari Romo. Kemudian disampaikan kepada pemirsa ataupun jamiah Thariqah Naksabandiyah Al-Mujaddadiyah Al-Khalidiyah Pusat Sokaraja. Ini adalah pengajian malam hari ini dan
pertemuan via daring yang sudah dilakukan beberapa kali ini adalah atas inisiatif kehendak dari Romo Guru yang sangat berkeinginan untuk tetap bisa menyambung tali silaturahmi, kemudian bisa menyampaikan nasihat, petunjuk serta bimbingan kepada para ikhwan semuanya, dikarenakan masih dengan kesibukannya di Jogja. Untuk itu dihimbau, ini kepada para Jamiah Thorikoh yang berada di lingkungan masing-masing. Ini karena program ini saya mendapatkan info dari Romo Guru akan dilanjutkan dengan program lanjutan, sehingga diharapkan sebisa mungkin untuk setiap lingkungan atau di pondok-pondok yang mendirikan sulukan atau juga di kelompok-kelompok Jamiah Thorikoh yang dimungkinkan untuk bisa menyelenggarakan acara seperti ini, dalam arti menggunakan seperti yang digunakan di Pondok Thorikoh Pusat ini, ada menggunakan proyektor sehingga bisa diikuti oleh lebih dari 3 orang ataupun lebih banyak orang yang mengikuti. Jadi misalnya mengundang Jamiah, Ikhwan Thorikoh, kemudian ngaji bareng. Nah itu diikuti seperti itu. Ini akan menjadi lebih efisiensi, lebih efektif untuk kedepannya, lebih terjangkau luas lagi. Nah terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi dihimbau untuk seperti itu. Kami usul. Sebagai tambahan, tadi sesuai dingendiaken Romo, betul bahwa di Pondok Thorikoh Pusat materi kajian yang menjadi amaliyah bagi ikhwan yang sedang bersuluk adalah pada subuh pengajian, kemudian pada sholat duha dan pada sholat asar atau pada hataman, lebih kepada materi praktek. Jadi praktek materi-materi masalah yang berkaitan dengan seperti hataman, tawajuan, dan sholat dan lain-lain sebagainya. Itu saya kira sebagai tambahan. Dan kemudian Pak, bentar ini. Karena waktu yang sudah cukup, saya kira pengajian dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, mari bersama-sama kita tutup Rahmat, dengan kita. Pak Rahmat, Romo. Ini Kiai Mawardi ada pertanyaan. Ini pertanyaan usulan direncanakan tiap malam Jumat. Belum tentang keberatan, dados saya nek malam Sabtu atau malam Minggu, mungkin dalam pelaksanaan ini mungkin kalau sakit para ikhwan sepatus tumut naos ngaten malam Jumat kami kegiatan yasinan aja niku. Oh nggih. Nah itu monggo nanti diatur apakah baik malam atau malah pagi kalau bulan puasa nggih, karena puasa kalau malam mungkin kan sudah istirahat. Itu sebaiknya atau malam atau pagi? Siang. Tapi bagi teng kampung pun siang ini terutama nggih para petani atau anak sedikit malah musim pun, jadi saya nek dalu mawon. Oh dalu mawon. Nggih. Insyaallah. Berarti tadi usulannya dalu malam Sabtu napa malam Minggu ngaten apa, Bro? Nggih, saya tahu. Jadi mungkin jamaah saged kula jak kepados nilai ngaos ngaten. Amin. Nggih, insyaallah Kiai Mawardi matur nuwun masukannya. Nggih, sampun monggo Kiai Rahmat dipun tutup, ini sudah malam nggih. Nggih. Sekali lagi semoga pengajian pada malam hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Bisa menjadi bekal diri setiap ikhwan Jamiah Thorikoh khususnya untuk mempersiapkan diri untuk beribadah, berlomba-lomba, dan berpanen pahala di bulan suci yang penuh dengan rahmat, barokah, dan penuh dengan ampunan. Allahumma amin. Dan semoga amal ibadah kita nanti di bulan puasa akan diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh
Allahumma amin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan-kekeliruan dalam diri saya secara pribadi sebagai pembawa acara. Sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun Gus Yasin. Nggih, sami-sami. Napa ngencan diterasaken malih Nggih, nggih. sharing ilmunipun insyaallah. Oh nggih. Menawi badhe bada asar menjelang apa itu? Menjelang buka puasa sebagai kultum. Sangat niku nggih saya sangat. Nggih, Gus Yasin. Nggih saya sangat nggih malah Saya nggih. Kita coba juga nggih, coba ngenjang kapan bakdo asar. Mangke dievaluasi saene bakdo asar napa dalu ya apakah sebaiknya sesudah asar atau sesudah malam, kita coba supaya nanti ketemu yang paling banyak cocok gitu insyaallah. Nggih, matur suwun. Selamat beristirahat. Nggih. Ya, pahaman yang di Kalimantan dengan semua ikhwan nggih. Berkah mugi-mugi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.